Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Teman-teman, penyediaan pakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan ternak enrok kita mampu dijadikan solusi upaya menekan pakan agar kita sebagai peternak enrok tetap mendapatkan keuntungan. Terlebih saat ini harga jual enrok di pasaran semakin turun di tengah harga pakan pabrikan dan bekatul semakin mahal. Tetapi kebanyakan peternak enrok merasa repot bila mencari pakan alternatif dan mengolahnya untuk dijadikan pakan. Ketika kita mendengar pakan alternatif, mindset kita langsung berkata, gak punya waktu, repot, dan ribet. Kalau kita merujuk ke pakan alternatif, fermentasi misalnya, ya memang betul ribet karena ada proses pencampuran bahan-bahan di situ. Belum lagi prosesnya lumayan lama, teman-teman, yaitu minimal 3 hari. Padahal pakan alternatif tidak melulu pakan olahan. Banyak pakan alami yang bisa disajikan ke ternak enrok kita dalam keadaan segar. Bisa azolla misalnya, atau lemna misalnya, atau maggot. Tinggal niat kita dalam beternak, mau diberi pakan alami atau pakan alternatif yang mengalami proses pengolahan atau bisa dalam keadaan segar. Itu terserah kita sendiri sebagai peternak, teman-teman. Seperti yang saya lakukan saat ini, saya mengembangkan pakan alternatif ternak enrok saya, yaitu dengan menggunakan maggot. Dengan pertumbuhan yang over maksimal dan dapat dipanen tiap hari, maggot juga pakan yang kandungan proteinnya sangat tinggi. Untuk dijadikan pakan harian perlu kita mengambil maggot dari biopon dengan cara dipancing menggunakan makanan. Bisa makanan ataupun bisa buah-buahan. Itu terserah kita sendiri, teman-teman. Yang ada di sekitar kita itu bisa buat mancing maggot. Akan tetapi perlu memastikan kosgot yang ada di biopon benar-benar remah atau kering. Jadi sebelum kita memancing maggot dengan menggunakan pakan atau dengan menggunakan buah-buahan, perlu kita mengeceknya dengan cara memegang kosgotnya tersebut. Saat ini saya memilih biopon yang paling ujung untuk saya ambil maggotnya menggunakan pancingan pisang. Pisang kita taruh di permukaan, teman-teman. Jadi semua permukaan biopon kita taruh pisang secara merata dengan harapan maggot-maggot tersebut bisa keluar dari dasar biopon dan memakannya, sehingga lebih mudah untuk kita mengambil maggot tersebut tanpa membongkar kosgotnya. Kita setelah menaruh atau meletakkan potongan pisang di setiap titik di permukaan biopon, kita diamkan terlebih dahulu selama 10 menit agar maggotnya keluar semua. Sembari menunggu maggotnya keluar, saya mengajak teman-teman semua untuk mencari pakan maggot yang ada di luar kandang. Saya mempunyai pohon suun. Ini namanya pohon suun, teman-teman. Kalau di daerah Purworejo ini namanya suun, yang lumayan besar dengan jumlah buah yang lumayan banyak. Biasanya suun ini saya berikan ke tetangga untuk direbus maupun digoreng menemani segelas kopi panas atau teh panas di sore hari. Tetapi untuk saat ini tetangga saya banyak yang tidak mau mengolah suun ini. Mereka lebih memilih dengan cemilannya, yaitu roti pabrikan. Semakin jarang peminat buah suun, maka semakin banyak pula suun-suun yang telat dipanen. Seperti yang ada di pohon saya ini, banyak suun yang telah dipanen sudah dalam keadaan matang di pohon dan membusuk. Biasanya
kalau yang sudah membusuk ini akan jatuh ke bawah. Bisa dilihat teman-teman, banyak suun yang berjatuhan. Walaupun di depan kandang saya, tetap harus hati-hati. Biasanya ada ular yang menyelinap di bawah daun-daun suun yang kering. Benar saja teman-teman, ada ular di sana. Walaupun tidak berbahaya, dan saya harus memastikan aman atau tidak dengan cara seperti ini. Saya menggunakan bambu kering ya ini ya. Ini bambu kering yang di ujungnya itu ada kawatnya, sehingga apabila ada ular itu akan lari karena terkena kawat yang ada di ujung bambu ini. Ini adalah cara saya untuk memastikan bahwa di sekitar buah suun yang jatuh di dalam kolam ataupun di semak-semak ini aman, tidak ada ular yang ada di bawah daun keringnya. Setelah dirasa aman, saya ambil suun tersebut satu persatu dengan menggunakan ember. Suun yang matang seperti ini teman-teman, bentuknya sudah agak membusuk ya. Ini sangat disukai maggot. Jadi kalau maggot diberikan buah yang sudah over matang atau yang hampir busuk, maggot ini akan sangat lahap sekali memakannya dan pertumbuhannya semakin cepat bila kita menggunakan buah-buahan yang sudah over matang sebagai pakan maggot sehari-hari. Setelah dirasa cukup, kita bawa ke kandang untuk diberikan ke biopon saya. Saya sebar rata teman-teman, saya sebar merata semua permukaan biopon di beberapa titik. Saya berikan suun yang sudah matang ini, kecuali biopon yang maggotnya akan saya ambil sebagai pakan endok saya. Setelah selesai, saya mengambil maggot yang saya pancing di awal tersebut. Maggot-maggot ini di awal kan tadi saya memancingnya dengan pisang. Bisa dilihat, pisangnya sudah tidak nampak. Yang ada hanya segerombolan maggot yang mengumpul. Saya ambil satu persatu maggot tersebut. Setelah dirasa cukup, saya ayak terlebih dahulu ya. Ini wajib dilakukan setelah pengambilan maggot dari biopon. Karena apa? Untuk memisahkan antara maggot yang besar dengan maggot yang masih kecil-kecil. Maggot yang besar kita jadikan pakan enrok, dan yang kecil-kecil kita besarkan kembali. Setelah saya pisahkan, langsung saja saya bawa ke kandang enrok untuk saya campur menggunakan polar. Ada pertanyaan mungkin, kenapa sih tidak menggunakan bekatul saja? Kenapa harus polar? Karena saat ini harga polar lebih murah dibandingkan harga bekatul. Polar 1 kilonya itu di angka 4.500 dengan pembelian 50 kg sekaligus teman-teman. Jadi kalau membeli polar itu harus 50 kg supayanya nanti bisa ketemu di angka 4.500. Karena kalau kita memberi polar dengan cara eceran, itu nanti akan ketemu di angka 5.000, 5.500 bahkan 6.000. Jadi sama saja. Makanya saya menggunakan polar dengan pembelian 50 kg sekaligus agar di angka 4.500 per kilogramnya. Selain itu, polar juga akan mengembang bila terkena air sehingga rasa kenyang akan lebih lama. Itu alasan kenapa saya menggunakan polar. Teman-teman, ini adalah tampilan polar yang sudah saya campur dengan maggot sebagai pakan endok-endok saya. Dua bahan ini yaitu polar dan maggot sudah sangat cukup kandungan protein dan karbohidratnya untuk memenuhi kebutuhan pakan harian ternak endok kita. Bisa dilihat teman-teman, endoknya sangat lahap dan saling berebut. Nampak sehat dan stabil pertumbuhannya. Perlu dipahami teman-teman, pakan alami tidak mempunyai efek samping yang berkepanjangan seperti pakan-pakan pabrikan. Di samping murah dan mudah, pakan alternatif maggot dalam hal ini sebagai wujud kita atau upaya kita
dalam menekan biaya pakan, sehingga kita masih mendapatkan keuntungan walaupun harga entok saat ini sangat murah. Begitu ya teman-teman ya. Demikian dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.